Selamat pagi, apa kabar? Saya berdoa supaya saudara terus dalam pimpinan Tuhan, dalam setiap hidup saudara mengalami Tuhan, tuntunan Tuhan setiap hari, amin. Oke, selamat ulang tahun buat CLCC. Ya, CLCC berulang tahun yang ke-9, kenapa kita nggak bikin celebration dan semuanya, kita pikir kita mau merayakannya dengan sederhana, amin. Gaya bener. Oke. Saya mesti membuat sedikit penjelasan bahwa memang kebetulan CLCC ulang tahunnya dekat-dekat tanggal saya lahir. Tapi sama sekali itu bukan dibuat karena supaya saya yang dirayakan. Sama sekali enggak. Kalau bisa lupakan itu, rayakan CLCC-nya. Nanti saya akan jelasin kenapa CLCC dirayakan di tanggal 29 bulan 7. Ya. Nah, saya sebelum masuk ke sana saya mau ajak kita belajar tentang visi CLCC. Kenapa saudara dan saya perlu mengerti CLCC? CLCC sudah 9 tahun, buat saudara yang baru bergabung bersama-sama, welcome aboard. Tapi saudara perlu tahu ini kapal mau menuju kemana. Kemarin saya lagi di airport, tiba-tiba ada satu kelompok orang yang lari keluar dari tempat tunggu. Kenapa? Mereka salah pesawat saudara. Mereka mau ke Bangkok, mereka naik pesawat Jakarta. Dan semua orang kok bisa? Nah kira-kira begitu. Nah sama seperti saudara di sini juga jangan sampai saudara ada di salah kapal. Kapal ini mau kemana sih? CLCC mau kemana sih? Kalau saudara salah arah maka saudara akan frustasi, kami juga frustasi. Saudara tidak akan bisa bertumbuh. Kenapa? Setiap kita punya bagian yang Tuhan tentukan masing-masing. Kalau saudara memang di bagian telinga, jangan ngotot ada di kaki. Kalau saudara bagian kaki, saudara mungkin jari kelingking kaki, jangan ngotot ada di telinga. Karena nanti saudara akan nanya sama telinga, kapan jalannya? Dan telinga akan bilang, kita memang gak diciptakan untuk jalan. Kita diciptakan untuk dengar. Dan nanti saudara dipasang anting-anting di kelingking kaki yang nempel di sini. Kenapa saya ditindik? Ya memang telinga ditindik, kira-kira begitu. Sebaliknya kalau telinga ngotot ada di kaki, maka dia akan diinjak-injak. Kapan kita mendengar? Kenapa saya diinjak-injak? Kaki akan bilang memang fungsi kita berjalan. Jadi saudara harus merenungkan baik-baik, apakah ini memang tempat di mana saudara ada. Tuhan tempatkan. Pak, orang lain pilih gereja enggak usah pusing-pusing. Iya, banyak yang begitu makanya gak terlalu bertumbuh juga kan. Banyak yang begitu-begitu saja, ya kan. Nggak bertumbuh lebih jauh, kenapa? Mungkin gak ada di tempat di mana Tuhan tempatkan. Nah apa visi dari kapal kita, apa visi dari CLCC? Menjadi murid Kristus yang menyatakan kerajaan Allah melalui seluruh bagian kehidupan di kota di mana Tuhan tempatkan. Tuhan panggil kita di tempat ini menjadi murid. Pak, saya cuma mau jadi jemaat. Ini kapal mau jadi murid. Oke. Wah kalau gitu saya jangan di sini. Saudara saya merasa gini, kalau saudara, saya berharap gereja ini bisa bertambah. Gereja ini bisa berkembang, kita sama-sama senang dengan itu. Tapi saya lebih berharap saudara bertumbuh. Daripada saudara salah tempat. Kalau ini saudara merasa saya bukan di sini, enggak apa-apa, enggak dosa, enggak akan dikutuk Tuhan. Untuk saudara mencari gereja lain, yang penting saudara bertumbuh di sana. Justru saudara akan mengalami berkat Tuhan. Tapi kalau saudara di sini, saudara mesti mengerti kemana Tuhan mau kita berjalan. Menjadi murid. Katakan menjadi murid. Bukan untuk menjadi jemaat. Bukan untuk menjadi yang lain. Menjadi murid. Murid artinya gini. Mau mencari apa yang gurunya ajarkan. Mau mengejar, mau belajar, mau menjalankan apa yang gurunya ajarkan. Siapa gurunya? Bukan saya, tapi Tuhan. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Kita mau belajar dari firman-Nya. Untuk apa? Menyatakan kerajaan Allah. Melalui seluruh bagian hidup kita. Di kota di mana Tuhan tempatkan. Kalau sekarang kita ada di Bandung, ya di Bandung. Untuk sampai ke sini maka ada misi yang Tuhan berikan sama kita. Misi buat CLCC adalah begini. Membangun keintiman dengan Tuhan itu yang pertama. Karena tanpa keintiman dengan Tuhan semua omong kosong. Saudara mau melayani, saudara tidak akan mengalami apa-apa. Saudara mau jadi pendeta, saudara cuma jadi profesional, pendeta profesional saja. Tapi membangun keintiman dengan Tuhan itu menjadi bensin buat kendaraan hidup kita. Tanpa keintiman dengan Tuhan, saudara seperti mobil yang gak ada bensinnya. Gak akan bisa jalan. Mewah mungkin, bagus mungkin, tapi gak bisa jalan. Intim dengan Tuhan, menghidupi firman. Yuk praktek firman, itu artinya menjadi murid. Kita mau praktek firman. Beberapa tahun yang lalu orang-orang ada ngomong gini di luar sana. Wah di situ mereka serius sekali ya mau jalanin firman. Saya berharap fitnah itu menjadi kenyataan. Amin saudara.
Bahwa memang di tempat ini kita semua mau belajar menghidupi firman Tuhan. Dan sampai kapanpun biarlah orang ngomong, wih mereka serius amat ya sama firman, sama Tuhan. Ya. Terus di mana prakteknya? Bangun keluarga yang bahagia. Yang tempat pertama kita praktek itu di keluarga. Jangan jauh-jauh dulu, keluarga dulu. Keluarga dulu. Karena kalau saya jadi pendeta, saya khotbah di mana-mana, tapi keluarga saya nggak diberkati, tanda tanya besar. Setelah keluarga apa? Di pekerjaan. Penyembahan kita bukan cuma menyanyi seperti tadi, itu salah satu. Tapi yang utama adalah waktu kita melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya untuk menyembah Tuhan. Itu menjalankan profesi dengan excellent, itu penyembahan kita. Kalau saudara melayani aktif di gereja tapi di kerjaan sudah jadi batu sandungan, tanda tanya besar. Oke, yang kelima baru memberkati kota. Katakan memberkati kota. Jadi goal kapal ini adalah gini, menjadi murid Kristus yang ujungnya kota ini akan merasakan berkat lewat saudara dan saya. Kota ini akan merasakan kasih lewat saudara dan saya. Kalau saudara cuma mau jadi penyanyi, saya bantu daftarkan saudara di gereja lain yang lebih keren panggungnya. Amin. Karena di sini bukan cuma untuk jadi penyanyi di depan. Singer, no. Di sini kita mau belajar semua, yuk belajar turun memberkati kota. Apakah semua harus punya panggilan pergi ke jalan? No, enggak. Tapi yuk lihat mereka. Nah ini kapalnya. Ini kapalnya. Saya harap saudara ada di kapal yang tepat. Yang setuju kata amin. Kasih salam kiri kanan bilang selamat ulang tahun yang ke-9. Oke. Ya. Sekarang kita masuk bulan ini kita belajar Thy Kingdom Come. Nah kali ini saya mau share tentang Thy Kingdom Come at my church. Ya, Thy Kingdom Come at my church. Saya mau share tentang bagaimana si LCC ini ada. Ya kali ini kita mau belajar banyak tentang ini. Kenapa si LCC ada sih? Kenapa si LCC ada? 9 tahun yang lalu kita sempat, saya dengan teman-teman semua punya masalah cukup besar. Dan kami bergumul waktu itu apakah kami bangun gereja apa enggak. Saya berdoa sekali. Dan saya cuma berpikir nih, kalau cuma bikin kebaktian sudah banyak kebaktian. Kalau cuma bikin another church sudah banyak gereja di kota ini. Yang bahkan saling bermusuhan satu sama lain. Saya nggak mau kita buat gereja terus mereka, waduh nambah lagi musuh kita satu. Sesama gereja seringkali begitu. Jadi kenapa kita, kalau kita memang mau bangun gereja, Tuhan mau apa dengan kita? Kenapa CLCC ada? Dari situlah muncul nama ini. CLCC itu apa sih? Buat saudara yang selama ini belum tahu, CLCC adalah City Light Community Church. Katakan sama-sama City Light Community Church. Bukan Traffic Light Community Church, amin. City Light, jadi terang buat kota. Nah dari namanya harusnya saudara dan saya sudah tahu kira-kira Tuhan mau kemana bawa kita. Menjadi terang buat kota. Wah saya maunya diem aja Pak, itu traffic light. Dan lampunya lightnya merah terus lagi. Harusnya sudah jelas kemana Tuhan mau kita melangkah. Kemana Tuhan mau kita berjalan. Nah firman yang didapat itu Yeremia 29 ayat 7. Dari sini loh tanggal ulang tahun CLCC anniversary-nya 29 bulan 7. Bukan disamain sama ulang tahun pastornya. Walaupun saya bukan 29, saya beberapa hari sebelumnya saudara ya. Saya klarifikasi supaya saudara jangan salah paham. Tapi Yeremia 29 ayat 7. Supaya setiap kali kita ulang tahun ayat ini yang kembali mengiang buat kita. Ayat ini yang kembali disampaikan buat kita. Gak pernah CLCC bisa keluar dari panggilannya menjadi city light. Menjadi terang bagi kota. Firman-Nya bilang ini, usahakan kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, kemana kamu aku tempatkan. Dan berdoa buat kota itu, cintai kota itu, berdoa buat dia kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah setiap kali Tuhan bicara tentang kota yang dimaksud adalah seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Seluruh manusia yang ada di dalamnya dengan segala kehidupan mereka. Keluarga mereka, pekerjaan mereka, keluarga kita, pekerjaan kita. Hubungan kita sama Tuhan. Kota bicara tentang manusia dengan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Bukan bangunannya. Bukan hanya fasilitasnya. Nah untuk kita lebih mengerti tentang panggilan Tuhan ini kepada CLCC, yuk saya mau ajak kita belajar dari kitab Yunus. Buat saudara yang sudah di sekolah minggu dari sejak kecil maka sudah tahu Yunus adalah nabi yang dipanggil Tuhan untuk melayani kota Niniwe.
Tapi Yunus menolak, dia nggak mau sekali amit-amit untuk melayani kota Niniwe. Dia melarikan diri ke Tarsis. Kalau sekarang Tarsis itu apa sih? Spanyol. Mungkin dia lebih memilih nonton Barca lawan Real Madrid daripada jauh-jauh melayani ke Niniwe. Tapi akhirnya Tuhan mengirimkan sebelum dia sempat beli tiket, dimakan sama ikan besar. Dan membawanya kembali ke Niniwe. Buat saudara yang tuh kan Alkitab mah banyak dongengnya. Saudara bacalah Guinness Book of Record, saudara akan menemukan minimal 3 orang yang sudah pernah dimakan ikan dan tidak mati. Waktu perut ikan dibuka, orangnya masih hidup di dalam. Tapi rusak, kenapa? Kena asam lambung. Apalagi kalau ikannya kena penyakit GERD. Tapi dibawa ke Niniwe. Akhirnya mungkin dengan kondisi tubuh yang rusak, itulah yang membuat waktu Yunus menyampaikan pesan Tuhan, seluruh Niniwe bertobat. Niniwe bertobat. Tapi, akhirnya dia, tapi waktu Niniwe bertobat, firman Tuhan bilang begini, Yunus sama sekali tidak senang dengan hal itu. Wow, mungkin satu-satunya pendeta waktu melayani dan orang-orangnya bertobat tidak senang, itu Yunus. Yunus gak senang dengan hal itu, dia malah menjadi marah. Kenapa tobat lu? Kenapa lu dengerin firman yang gue sampein? Marah dia, lalu dia berdoa, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan sebelum berangkat dari rumahku dulu, bahwa engkau pasti akan berbuat begini. Mereka akan bertobat dan engkau mengampuni. Itulah sebabnya aku langsung melarikan diri ke Spanyol. Tarsis, bahasa terjemahan yang biasa kita pakai. Aku tahu bahwa engkau Allah yang penyayang dan pengasih. Dan dia gak suka Allah mengasihi orang-orang di luar. Panjang sabar, lemah lembut dan selalu siap untuk mengubah rencana penghukumanmu. Marah dia. Sekarang ya Tuhan, biarlah aku mati saja. Sebab lebih baik aku mati daripada hidup. Jawab Tuhan, kamu tuh gak ada alasan buat marah seperti itu. Kenapa marah? Kemudian Yunus pergi keluar kota ke sebelah timur kota. Lalu duduk di situ. Dia membuat sebuah pondok dan berteduh di dalamnya. Sambil menunggu apa yang akan terjadi dengan kota Niniwe. Dia masih berharap kota itu akan dihukum Tuhan. Kota itu tetap akan mengalami bencana. Benci sekali dia dengan Niniwe. Nah, kalau kita belajar seluruh kitab Yunus cuma 4 pasal. Nggak panjang. Hari ini kita baca pasal terakhirnya, 1 pasal kita akan belajar, nggak panjang juga. Konsep kitab Yunus itu apa? Ada 2 pribadi di situ. Yang pertama Tuhan, yang kedua Yunus. Tuhan digambarkan selalu mengasihi kota. Kenapa? Karena ada banyak orang di sana. Yunus, Tuhan tuh selalu mengasihi kota karena ada banyak orang di sana. Niniwe itu ibu kota dari kerajaan Asyur. Kerajaan yang saat itu terbesar di dunia. Dan ibu kotanya itu Niniwe. Salah satu kota terbesar di zaman itu. Penduduknya sangat banyak untuk masa itu. Dan mereka tidak mengenal Tuhan dan hidup dalam kejahatan. Mungkin seperti, saudara anggap gini, Bandung misalnya. Atau saudara anggap, Las Vegas Pak, itu kota maksiat. Tapi Alkitab bilang Tuhan selalu mengasihi kota. Karena Tuhan gak lihat apa yang Las Vegasnya, Tuhan lihat orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan segala permasalahan mereka, dengan segala kehidupan mereka yang tidak mengenal Tuhan dan hidup dalam kejahatan. Nah Yunus sayangnya menggambarkan umat Tuhan. Saya gak berharap itu saudara dan saya yang terus menolak panggilan Tuhan untuk mengasihi kotanya. Yunus mungkin menggambarkan kita semua. Yang selalu cari alasan untuk tidak mau melayani kotanya. Kenapa sih Yunus gak mau taat? Kenapa sih Yunus marah sama Tuhan? Pertanyaan yang menarik buat saudara dan saya renungkan. Saudara renungkan, jangan saya yang jawab. Amin saudara. Kenapa? Mungkin dia disuruh keluar dari zona nyaman buat Yunus. Aduh males banget, gue udah nyaman, gue udah mager nih. Mungkin Yunus ngitung untung ruginya, lebih besar ruginya daripada untungnya. Kapan balik modal gue kalau begini? Mungkin Yunus memperhitungkan banyak tantangan dan banyak resiko. Ya kalau mereka terima gue ngomong begitu. Kalau mereka benci saya gimana? Kalau mereka pukul saya gimana? Atau mungkin Yunus rasis. Gak suka dengan suku lain, gak suka dengan bangsa lain, gak suka dengan agama lain.
Atau mungkin Yunus pahit karena Asyur terkenal jahat, sadis. Jadi dia pernah punya pengalaman cerita yang membuat dia dendam sama Niniwe ini. Atau memang Yunus mungkin tidak mengasihi orang lain. Bagaimana dengan saudara kira-kira? Nah, saudara mesti tahu bahwa begini, apapun yang terjadi, panggilan Tuhan akan selalu untuk melayani kota. Saya ulang, apapun yang terjadi, kita mau atau tidak mau, panggilan Tuhan akan selalu untuk melayani kota. Oke? Tuhan terus memanggil Yunus, walaupun Yunus gak mau, Tuhan terus panggil Yunus untuk melayani dan mencintai Niniwe. Gak cuma sekali kalau saudara baca di kitab Yunus, dipanggil Yunus. Terus. Dan Yunus juga terus menolak panggilan itu. Bahkan setelah terpaksa melayani dengan setengah hati, Yunus marah dan pergi keluar kota berharap melihat penghukuman Tuhan tetap terjadi atas kota Niniwe. Kenapa saya bilang Tuhan akan selalu memanggil kita untuk melayani kota? Cerita Yunus ini terulang lagi di Alkitab 200-300 tahun kemudian. Kapan? Waktu bangsa Israel dijajah oleh Babilonia. Waktu Israel dijajah oleh Babilonia, kalau Yunus diangkut paksa lewat ikan besar, maka tokoh-tokoh Israel diangkut paksa oleh penjajah. Kalau Yunus diangkut paksa oleh ikan besar dibawa ke Niniwe, tokoh-tokoh Israel diangkut paksa oleh penjajah dibawa ke kota Babel. Yunus ke ibu kota kerajaan Asyur, Israel dibawa ke ibu kota kerajaan Babilonia. Sama-sama kota besar, sama-sama ibu kota kerajaan, sama-sama banyak penduduknya, sama-sama tidak mengenal Tuhan dengan semua permasalahannya. Dan sama seperti Yunus menjauh dari kota, bangsa Israel pun memilih menjauh dari orang-orang Babel. Dan ada beberapa pendetanya yang bilang ini, sebentar lagi Tuhan bikin kita pulang. Sebentar lagi Tuhan kalahkan Babel dan kita akan pulang ke Israel. Sampai Tuhan berfirman lewat Yeremia. Yeremia 29. Familiar tadi? 29 ayat 7 itu ulang tahun kita. 29 ayat 4 dulu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ini pesan Tuhan sama orang Israel yang lagi menjauh dari Babel. Dan mereka berharap pulang ke Yerusalem. Begini firman Tuhan semesta alam. Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5-6 saya kasih bahasa saya sendiri. Tapi suruh baca artinya begini. Jelas sekali. Tinggallah di sana. Aku gak akan bawa kamu pulang dalam waktu ini. Masih lama kamu di sana. Tinggal di sana, bangun rumah, bangun keluarga, bekerja di sana. Tinggal di Bandung, bangun rumah di Bandung, bangun keluarga di Bandung, bekerja di sana. Bukan gak boleh pindah, tapi dimanapun sudah ditempatkan, ini firman Tuhan juga perlu kita renungkan. Tinggal di dunia ini, jangan mau cepat-cepat mati. Yang setuju kata amin? Bangun rumah di dunia ini, bangun keluargamu, bekerja di sana. Tapi jangan cuma bekerja, usahakan kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang, kemana kamu aku tempatkan. Dan juga bukan hanya mengusahakan kesejahteraan kota, tapi cintai kota itu sampai kamu berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Tuhan gak pernah berubah. Tuhan selalu mencintai kota. Dan dia akan selalu memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaannya di tengah-tengah kota. Bahkan kalau sudah baca perjanjian baru, mayoritas bercerita bagaimana murid-murid Yesus melayani di tengah-tengah kota. Sampai akhirnya karena gereja berdampak di kota, kerajaan Roma pun mengalami pembaruan karena Injil. Karena Tuhan. Romawi berubah, dunia berubah. Waktu kota berubah, bangsanya berubah, dunia berubah. Kalau saudara baca di perjanjian baru, informasi aja siapa tahu ada yang miss. Ada Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Itu bukan nama rasul, saudara. Amin. Itu nama kota. Oke, itu nama kota.
Memang dalam salah satu pelayanan kita ada menampung ibu-ibu yang punya masalah, hamil di luar nikah, kita tampung. Dia bukan dia dari latar belakang seberang. Waktu dia di kamar mandi, setiap kali dia lihat Galatia, buah-buah roh kasih, sukacita. Dia suka sekali. Waktu anaknya lahir dikasih nama Galatia. Kita bilang, itu bukan nama orang Bu, itu nama kota. Gak apa-apa, saya suka kata Galatia. Jadi anaknya namanya Galatia. Ada yang mau punya anak kasih nama Efesus? Tapi sudah lihat itu, kenapa Galatia, Efesus, Filipi, Kolose? Karena begini, semua itu cerita pesan Tuhan buat kota. Cerita bagaimana gereja memberkati kotanya. Bagaimana gereja tinggal di tengah kota dan berdampak di sana. Gak pernah gampang memang. Dan Tuhan gak panggil kita jadi Santa Claus, yang setuju kata amin. Gak dipanggil jadi Santa Claus, makanya kita gak ada misi gini. Yuk kita ke Papua. Bukan salah ke Papua, tapi kalau mau seriuslah melayani di sana. Bukan jadi Santa Claus yang datang cuma 3 hari, bagi-bagi beras, bagi-bagi Indomie, dan kita merasa gini, saya sudah melakukan banyak hal. Saya pernah terlibat dalam pelayanan, mungkin saya yang membuat pelayanan itu dulu, pengobatan gratis, kita bangga, kemarin sudah 400, hari ini 200, sebentar target kita 2.500 orang kita obati gratis. Setelah saya pikir-pikir, semua obatnya, apapun penyakitnya, obatnya semua sama, tetap Panadol. Di situ saya mikir, apakah betul saya mengasihi mereka? Apa betul saya memikirkan mereka? Atau saya sedang bermain sebagai Santa Claus? CLCC nggak dipanggil untuk menjadi Santa Claus. Amin. Garam kalau dijatuhin di satu kuali, yang asin nggak di ujung pancinya. Yang asin di sekitar garam itu jatuh duluan. Kalau saudara mengalami Tuhan, yang diberkati bukan ujung dunia dulu, keluargamu dulu. Tempat kamu bekerja dulu. Orang-orang di sekitarmu dulu. Yang setuju kata amin. Itu garam. Itu garam. Kalau garam dijatuhin sini. Di sekitar dia gak asin. Ujung asin. Mencurigakan. Jangan-jangan sianida saudara. Amin. Nah. Setelah saudara mengerti bahwa panggilan Tuhan selalu untuk kota. Selalu untuk kota. Tuhan tidak pernah berubah. Karena Tuhan memikirkan orang-orang yang di dalamnya dengan segala kehidupannya. Maka yang kedua, yuk kita belajar apa sih tujuan Tuhan. Kenapa kita dipanggil untuk kota? Kenapa kita akan selalu dipanggil untuk kota? Karena yang pertama, itu rencana strategis Tuhan. Katakan rencana strategis Tuhan. Bukan program gereja, ini program Tuhan. Ini bukan program gereja, ini program Tuhan. Kenapa strategis? Karena kota itu selalu strategis. Orang mau mengembangkan karir ke kota. Orang mau mengembangkan bakat ke kota. Orang mau mendapat pendidikan lebih tinggi ke kota. Kenapa? Kota lebih strategis. Orang sakit pun mau berobat kemana? Ke kota. Karena kota lebih strategis bahkan untuk pengobatan. Dan data dunia menunjukkan itu. Alkitab sudah bicara ribuan tahun yang lalu. Data dunia hari ini bilang ini. Tahun 2020, 56,7% masyarakat Indonesia itu sudah di kota. Udah lebih banyak yang di kota daripada di desa. Tahun 2030, 63,4% akan ada di kota. Bahkan dunia berapa? 70% di kota. Yang di desa sudah cuma 30%. Kenapa? Strategis. Saudara lihat ini, jadi karena itu Tuhan sudah tahu seperti ini. Dia tahu melayani kota perlu dilayani. Kota perlu diberkati. Kota perlu mengalami Tuhan. Kota berubah. Ada sebuah cerita di kota. Cerita itu kan menyebar kemana-mana. Makanya Tuhan Yesus melayani di kota-kota besar juga. Yerusalem. Beberapa kota-kota lain. Kota. Nah, cerita itu. Gospel, kabar baik itu menyebar kemana-mana waktu kota diberkati. Dan sensus 2020, kota Bandung sudah berhasil menjadi kota terpadat kedua setelah Jakarta. Beri tepuk tangan buat kita semua saudara. Target kita menjadi kota terpadat nomor 1 di Indonesia, amin saudara. Kan Bandung juara. Terpadat loh. Jadi Tuhan taruh saudara dan saya di sini, pasti ada rencana. Udah padat, gak mungkin Tuhan datang tambah-tambahin pakai kita kalau gak ada rencana. Amin saudara. Bikin tambah padat dan tidak berguna. Kita harus membuat tambah padat tapi berguna. Yang setuju kata amin.
Bahkan Jokowi juga bilang ini. Coba lihat nih. Dia bilang ini, kalau nggak diatasi, ini pidato Jokowi saya bilang, kalau tidak diatasi secara serius, kota akan banyak masalah. Sakit penyakit, kesehatan, ekonomi, semua. Keamanan semuanya. Tapi kalau ditangani dengan baik, saya kata Jokowi berkeyakinan bahwa semua ini akan membuat peluang yang besar bagi kemajuan bangsa. Bisa jadi pusat kreativitas, inovasi, memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warganya. Kesejahteraan kota. Pilih saya 2024 nanti. Kota akan jadi selalu menjadi tempat strategis. Dan kita adalah wakilnya Tuhan di kota ini. Amin. Tepuk sebelah saudara bilang, gua wakilnya Tuhan. Kita akan bertemu dengan berbagai macam jenis orang, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa di kota kita ini juga. Dan waktu kita melayani kota kita berarti kita melayani bangsa kita melayani juga bangsa-bangsa. Karena ada banyak orang di sini, banyak macam. Dan waktu gereja berdampak di kota itu akan tersabar dengan sendirinya. Saudara ingat ini? Saya tanya sama anak saya dulu, masih kenal nggak Bunda Teresa? Oh masih dong Pak. Oh saya pikir sudah beda zaman saudara ya. Karena Bunda Teresa meninggal sebelum anak saya lahir. Bunda Teresa seorang suster yang nggak boleh keluar dari biaranya. Waktu dia bilang, kapan kita keluar? Dia udah pindah ke India, kapan kita keluar? Saya pengen melayani orang di luar sana. Biaranya bilang gini pemimpinnya, kita memang nggak ke sana visi gerejanya. Kita melayani orang yang datang ke biara. Loh, bukankah kita dipanggil? Kita memang gak kesana. Lihat, makanya jangan salah kapal. Singkat cerita bergumul macam-macam dikerjain semua kalau sudah nonton biografinya. Sampai akhirnya dia dapat restu untuk membuat gereja sendiri. Dia mendapat restu untuk membuat ordo sendiri. Dan Bunda Teresa pertama melayani masih muda, ini sudah tua, ya kan? Masih muda sekali. Dia dibantu cuma sama 4 wanita India. Waktu melayani di sana, dia ambil satu tempat bangunan kosong dan menampung banyak orang di sana, dirawat sama dia, orang kusta, orang semua yang ada di jalan dirawat sama dia. Orang India marah, kristenisasi, dilemparin batu, saudara. Polisi dibawa datang, polisi satu kompi datang mau angkut Bunda Teresa. Waktu masuk dia lihat di ruangan itu penuh dengan orang kusta, orang ini. Bunda, polisi mau tangkap nggak jadi. Polisi keluar, orang-orang pegang batu, mana dia? Lu nggak berani tangkap dia lu. Polisi bilang gini, kalau kalian mau rawat orang-orang kita itu, gue tangkap dia. Yang dia rawat tuh orang-orang kita yang kita buang. Cerita berlanjut tahun demi tahun, bukan masa yang gampang. Bunda Teresa kadang-kadang putus asa. Waktu Bunda Teresa mengakhiri pelayanannya, tua, meninggal. Beberapa pemimpin negara terbang ke India untuk berjalan di belakang kereta jenazahnya. Kalau saya tidak salah dia dibawa pakai kereta jenazah. Keretanya itu kereta sapi, saudara. Kereta biasa. Semua tuh. Dan orang-orang India keluar. Mereka kasih penghormatan sama Bunda Teresa. Orang yang pernah mereka coba lempari dengan batu. Kenapa? Karena perbuatan kasih akan selalu membekas. Perbuatan kasih tidak akan pernah dilupakan. Perbuatan kasih selalu akan membuka hati orang. Bagaimana mereka akan terima Tuhan apa enggak, terserah mereka dengan Tuhan. Bagian kita melakukan fungsi kita sebagai kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Makanya beberapa kita menjadi murid Kristus yang mau menyatakan kerajaan Allah di kota kita. Beberapa kita melakukan ini. Ada yang membuat bank sampah bersinar. Ini bukan baru setahun 2 tahun saudara. Bahkan apa yang kita lakukan ini sudah lebih lama, lebih tua dari umur CLCC. Beberapa saya sudah bersama-sama selama 25 tahun mungkin, 30 tahun hampir. Bank sampah bersinar. Awalnya berapa belas tahun yang lalu mungkin. 16 tahun yang lalu gitu. Saya diajak sama seorang jemaat, yuk lihat Bandung yang kebanjiran terus. Tadi pagi ada di sini sama Faye sekarang yang suka jadi WL. Diajak ke Bandung, banjir. Kalau banjir saudara, lumpurnya nutup sampai genteng.
Tiap tahun dioprek lagi bisa masuk. Tahun depan banjir lagi, nutup lagi. Terus waktu kita lihat ke sana, Pak Andi, karena kita sudah bicara tentang panggilan Tuhan atas kota. Pak Andi, ini tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. Saya pikir, sih, ngan hese. Betul gak? Gimana ini mau sampai duitnya berapa? Dan wah saya pikir, waktu terus satu jemaat ini cerita, nanti Pak Andi, sungai yang ini akan jadi rapi dan akan jadi tempat wisata. Saya mikir, wah si ibu stres ini. Ya kan? Tapi hari ini terjadi saudara. Sudah. Dan akan terus berkembang. Waktu Jokowi menjadikan proyek itu menjadi proyek nasional. Sungai dibersihin, dikeruk semua nggak lagi banjir. Tidak ada lagi sampai genteng. Dan tempat yang ditunjuk ini akan jadi tempat wisata. Sekarang jadi tempat wisata air. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Dan bank sampah terus berkarya, terus ini sampai terus apa sih yang dilakukan? Edukasi kepada masyarakat. Jangan buang sampah sembarangan. Kumpulin yuk, kasih ke kami akan olah. Kalian bisa tukar sama sembako, kalian bisa tukar. Jadi terus mereka bisa jadi bank sampah, menabung lewat sampah. Kenapa? Karena ada gereja, jemaat yang peduli. Perbuatan kasih selalu membekas. Perbuatan kasih tidak bisa ditolak. Perbuatan kasih akan membuka hati. Amin. Bagian terakhir, tujuan Tuhan tadi itu rencana strategis Tuhan, bukan program gereja. Gereja tidak punya nama di situ. Yang turun tadi yayasan masing-masing, jemaat bergerak, gereja mendampingi. Tujuan Tuhan apa? Hati Tuhan. Kenapa Tuhan mengajak kita melayani di kota? Karena hati Tuhan ada di sana. Hati Tuhan, katakan hati Tuhan. Yuk kita lihat bagian terakhir dari Yunus, pasal 4 tadi. Maka waktu Yunus ngambek, Yunus duduk di luar kota, Yunus pengen kota itu dihukum. Tuhan walaupun kita ngambek, Tuhan tetap sayang. Kalau ada pendeta ngambek, Tuhan tetap sayang. Aduh ajaib Tuhan itu. Maka Tuhan Allah menumbuhkan sebuah tanaman menjalar yang memberi naungan pada Yunus. Sehingga Yunus senang. Lagi ngambek dibikin senang sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa ya. Memang Yunus senang sekali dengan tanaman itu. Tapi besoknya pada waktu subuh Allah membuat seekor ulat menggerek akar tanaman itu. Sehingga pohon itu layu setelah matahari terbit. Allah mendatangkan angin panas yang bertiup dari timur. Yunus hampir pingsan karena ditimpa sinar matahari yang seakan-akan membakar kepalanya. Dia menjadi putus asa dan ingin mati. Pendeta yang terus-menerus ingin mati, ya Yunus namanya saudara. Katanya, lebih baik aku mati daripada hidup. Tapi Tuhan berkata lagi, Yunus kamu tuh gak pantas ngomong begitu. Masa kamu marah gara-gara tanaman? Jawab Yunus, kenapa enggak? Sepantasnya aku marah sampai mati. Lalu Tuhan bilang gini sama Yunus, tanaman ini tumbuh dalam satu malam Yunus. Kamu gak ngapa-ngapain, dia aku beri kepada kamu. Dia layu hari berikutnya. Kamu sama sekali gak menumbuhkan, kamu gak memelihara. Tapi walaupun begitu kamu sedih kan waktu dia mati. Kamu sedih kan? Terus Tuhan bilang ini, masa aku gak sedih Yunus. Memikirkan Niniwe, memikirkan kota Bandung. Kota yang besar itu. Masa aku gak sedih? Seringkali kita suka dengan berkat Tuhan ya. Saudara dan saya ada hari ini karena Tuhan memberkati kita. Sebetulnya bukan murni karena kita hebat, semuanya karena berkat Tuhan. Tapi waktu itu diambil, kita marah. Kita akhirnya apa yang Tuhan kasih mengalihkan kita dari rencana Tuhan. Kita suka ngurusin berkat yang Tuhan beri, usaha yang Tuhan beri, anjing yang Tuhan kasih, tanaman yang Tuhan kasih. Sampai kita lupa ngurusin apa yang ada di hati Tuhan. Anjing kita mati 6 hari nangis. Amin. Tanaman diajak ngomong. Amin. Istri saya sudah di taman. Hei apa kabar? Kamu cantik sekali. Saya pikir ngomong sama siapa? Tanaman. Tapi jangan sampai orang di rumah sakit. Orang di pinggir jalan. Orang di sekolah-sekolah. Orang di kantor kita. Kita lupa perhatikan mereka. Kita lupa ajak bicara mereka. Amin. Ayat terakhir. Masih cukup waktu untuk kita menyanyi kah?
Nggak cukup, oke terima saya memang. Tadinya saya udah mau rekaman segala, tapi ya sudahlah. Ditolak, sudah itu sering sekali rasanya memang. Ayat terakhir. Bagaimana tidak aku sayang pada Niniwe, kota yang besar itu, yang penduduknya 120.000 orang. Sadarkah saudara? Bandung jutaan. Kalau Niniwe aja Tuhan sayang, sampai Tuhan bilang, gimana aku enggak sayang, apalagi Bandung. Yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Maksudnya karena ngawur memang hidupnya. Dengan ternaknya yang banyak. Loh kenapa ternak? Kenapa ternak? Saudara mesti tahu, kalau kita mengelola uang hari-hari ini, kita taruh di bank, setuju? Kita urus pakai kartu ATM yang slim, bisa kita masukin dompet. Hari-hari itu, banknya mereka itu nggak bisa ditaruh di dompet. Banknya mereka agak besar dan berbulu. Sapi, ternak, domba. Ini bicara kehidupan mereka di kota itu. Yang kalau Tuhan mengasihi manusia, Tuhan gak cuma mengasihi yang penting lu masuk surga. Enggak, Tuhan memperhatikan keluarganya. Tuhan memperhatikan kehidupannya. Tuhan memperhatikan keluargamu. Tuhan memperhatikan pekerjaanmu, profesimu, masa depanmu. Tapi juga termasuk mereka semua. Kehidupan mereka semua. Itu yang Tuhan pikirkan sehingga Tuhan bilang, aku gak mau bantai Niniwe. Aku pengen mereka bisa hidup dengan lebih baik. Yang setuju katakan amin. Terus mungkin sebagai penutup begini. Terus apa yang saya harus kerjain Pak? Kalau saya harus bikin kayak tadi gak sanggup Pak. Modal gak cukup, tenaga gak ada, kemampuan gak nyampe. Saudara, kita gak harus bikin yang besar-besar di mata orang. Nanti minggu-minggu depan saudara akan diceritain sama teman-teman kita yang melakukan hal-hal yang dianggap kecil. Tapi hal-hal yang kecil ini, kalau kita semua lakukan terus bersama-sama, itu akan berdampak besar. Amin. Terus kapan semua itu akan melihat buahnya? Nggak tahu, biar itu bagian Tuhan. Bagian kita melakukan perbuatan kasih. Menyampaikan gospel, mempraktekkan gospel. Bagian Tuhan yang melawat kota ini. India hari-hari ini lagi dilawat Tuhan. Lagi dilawat, yang bertobat banyak sekali. Bisa dibilang mungkin saingan sama China. Pertobatannya banyak sekali. Menurut saya, nggak lepas dari apa yang Tuhan kerjakan lewat Bunda Teresa. Sekali lagi, perbuatan kasih membuka hati. Bangsa India dulu lempar batu Bunda Teresa. Hari ini pertobatan besar-besaran sedang terjadi di India. 20 tahun setelah atau 30 tahun setelah Bunda Teresa nggak ada. Bisa jadi nanti setelah Jimmy nggak ada baru kita lihat Bandung dilawat Tuhan Jim. Kok nggak saya gitu loh ya contohnya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yuk berdoa, thy kingdom come at my church. Jadilah kehendakmu atas CLCC Tuhan. Yang setuju kata amin? Biarlah CLCC menjadi city light community church. Bukan traffic light community church. Yang setuju kata amin? Jauhkan semua traffic light Tuhan. Biarlah ini menjadi city light. Kerajaanmu datang atas gereja kami. Dan saudara ada di kapal ini, welcome aboard. Yuk sama-sama bekerja. Sama-sama melakukan ini sama-sama. Apa yang kita lakukan? Yuk ini, dengar panggilan Tuhan untuk melayani kota. Dengar panggilan Tuhan. Yuk terlibat dalam tujuan kota. Dalam tujuan Tuhan untuk melayani kota. Yang mau katakan amin. Selamat ulang tahun buat CLCC. God bless you.